selamat pagi, saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini kita akan merenungkan sabda firman Tuhan. Mari sebelumnya kita bawa kehidupan kita di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Setiap orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah akan dikecewakan oleh karena nama Yesus adalah menara yang kuat. Setiap orang yang berlari kepada Tuhan pasti akan diselamatkan. Kami menanggalkan segala beban, kami menanggalkan segala khawatir kami, dan kami hendak membawa segala doa dan permohonan kami dengan ucapan syukur hanya kepada Tuhan. Sebab dengan demikian kami dapat mengatasi segala kegundahan, kegalauan, persoalan, pergumulan dalam kehidupan kami, sebab kami tahu kepada siapa kami dapat percaya. Terima kasih Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mau merenungkan sabda firman-Mu yang berkuasa, berkuasa untuk menguatkan, berkuasa untuk menyelamatkan, berkuasa untuk memulihkan. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut berkat-Mu dalam nama Yesus. Segala panaan, intimidasi si jahat kami tolak, kami hancurkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi selamat pagi, Shalom saudara yang diberkati. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Filipi pasal yang keempat. Pagi hari ini saudara, kita mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Nasihat-nasihat terakhir dari Filipi 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-9 berkata, "Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sungsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak Ibu Saudara, sampai di sini dulu. Saya membaca dan merenungkan bahwa kitab ini adalah surat Paulus yang ditulis kepada jemaat yang di Filipi. Dari mana dia menyurat? Dari dalam penjara. Tetapi dalam penjara dia memberikan nasihat, penghiburan, bimbingan, mentoring kepada jemaat yang ada di Filipi, di mana orang terpenjara memberkati orang yang di luar penjara atau yang tidak terpenjara. Nah, saya mau katakan saudara, kita harus memiliki mental provider, belajar dari Rasul Paulus bahwa Yesus yang ada di dalam dia lebih besar dari masalah yang dia alami. Yesus yang ada di dalam dia lebih besar dari segala belenggu yang membelenggu secara duniawi. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, dikatakan saudaraku yang kekasih dan kurindukan, sukacitaku, mahkotaku, dinasihatinya berdirilah teguh dalam Tuhan. Nah saudaraku yang diberkati, adakah orang-orang yang terpenjara yang memberikan penghiburan kepada orang-orang yang di luar penjara? Hanya orang-orang yang hatinya teguh, hatinya kuat di dalam Kristus, yang punya visi, yang punya tujuan hidup, yang positive thinking. Karena orang yang biasanya terpenjara, mereka jauh lebih lemah. Mental mereka terintimidasi oleh berapa banyaknya beban dan tekanan. Orang yang terpenjara karena salah sendiri biasanya akan lebih legowo karena ya saya salah, saya dalam penjara. Tapi Paulus tidak salah, tapi di penjara, tapi dia melakukannya demi kemajuan Injil. Ini yang saya mau katakan saudara. Ketika saudara ada di dalam tekanan saudara, saudara mengandalkan Tuhan yang jauh lebih hebat, jauh lebih besar daripada tekanan yang saudara alami, dan saudara akan memiliki mental provider, saudara akan memberikan justru memberkati orang lain. Padahal saudara sendiri butuh dilindungi, butuh diberkati, butuh dihibur,
Orang-orang yang dipenjara kan butuh dikunjungi, butuh dihibur, tapi Paulus menghibur orang lain. Dan ini yang saya mau katakan, di sini ada satu kisah, yaitu dua orang wanita, Euodia dan Sintike, dinasihati karena mereka ada pertentangan. Saudara, orang-orang yang ada di dalam Tuhan ternyata belum tentu juga rukun. Dan dikatakan di sini bahwa orang-orang yang tercatat namanya dalam kitab kehidupan, artinya orang-orang yang sudah bertobat, orang-orang yang melayani bersama-sama dengan Paulus. Di ayat yang ketiga, mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, tapi toh mereka berseteru juga. Dan dikatakan, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sunsugos memperdamaikan Euodia dan Sintike. Dan inilah yang menjadi nasihat Paulus. Yang pertama, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Saudara, ketika pun ada masalah, apalagi saudara yang sudah melayani, saudara memiliki satu pelayanan. Bayangkan melayani bersama Rasul Paulus. Kita aja melayani dengan pendeta kita di gereja udah bangganya bukan main. Tapi ini mereka melayani, mereka menolong pelayanan dari seorang rasul yang spektakuler, yang viral pada waktu itu. Betapa bangganya, tapi toh mereka juga memiliki masalah. Saudara, orang yang memiliki Tuhan di dalam hidupnya harus memiliki mental provider. Ketika saudara melayani belum tentu tidak ada masalah. Mungkin saudara akan berseteru dengan teman pelayanan. Tetapi saudara harus menguatkan diri saudara untuk berdiri teguh supaya pelayananmu jangan terhalang, supaya pekabaran Injil jangan terhalang oleh karena masalah-masalah pribadimu, masalah-masalah dalam hubungan, masalah-masalah dalam kebutuhan finansial, masalah-masalah dalam persoalan penghidupan. Maka inilah yang menjadi satu nasihat seorang dalam terpenjara, seorang yang dalam belenggu dan terpenjara, itu Paulus memberi nasihat kepada orang-orang yang di luar penjara. Inilah tipsnya, bagaimana saudara hidup melayani dengan menjaga kekudusan, memiliki mental provider, memiliki satu mental diberkati untuk menjadi berkat dan memberkati orang lain. Apapun kondisi masalahmu, sekalipun engkau dalam tekanan, sekalipun engkau dalam masalah, sekalipun engkau di dalam proses, menangkanlah itu. Yang pertama, bersukacita di dalam Tuhan. Sukacita bukan berarti kita happy. Sukacita bukan berarti segala sesuatu baik-baik saja, tetapi kita memilih untuk tenang dan bersyukur dalam Tuhan, bersukacita di dalam masalah kita. Yang pertama, bersukacita. Yang kedua, di dalam ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Nah, saudara, ketika kita tahu Tuhan sudah dekat, maka berupayalah untuk memberkati orang lain. Amin. Kebaikan hati, miliki kebaikan hati, karena orang yang memiliki mental kebaikan hati pasti akan ada mental berkorban, pasti akan ada mental mengalah, pasti akan ada mental untuk mendahulukan orang lain dibanding dirinya sendiri. Sintike dan Euodia, bagaimana kalau mereka egois, mereka tidak memikirkan orang lain, mereka tidak memikirkan pelayanan. Saudara, kebaikan hati itu penting untuk menjaga hidup kita itu steady, untuk menjaga hidup kita itu balance ya saudara. Kalau kita tidak menjaga kebaikan hati, kita bodoh amat, jahat ya jahat aja, benci ya benci aja. Enggak, kita harus menjaga hati kita. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu. Kebaikan hati itu berbicara tentang bagaimana saudara menjaga hati itu untuk tidak sakit, tidak kecewa, tidak galau. Hati yang dijaga sebagaimana kesehatan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Hati yang baik, hati yang baik itu harus dijaga. Tidak ada hati yang baik yang tidak dijaga. Hati yang jahat terjadi karena kita tidak menjaga hati. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Artinya kita punya effort untuk menjaga hati. Kita punya effort untuk membuat hati kita tetap sehat. Membuat hati kita tetap ada di dalam kemenangan. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tetaplah kuat, tetaplah semangat. Hati yang baik itu harus dijaga. Hati yang baik itu ada usaha. Hati yang baik itu ada satu kerjasama antara kita dengan hati kita. Bagaimana membuat hati kita tetap normal, hati tidak sirik, hati tidak iri, hati itu tidak mau balas jahat dengan jahat. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Saudara, Anda baik, tapi kalau cuma diri saudara yang tahu, itu tidak
bermanfaat. Tapi kalau saudara baik dan orang-orang pun mengakui, wah orang ini baik, artinya mereka terberkati. Bukan soal pamer, bukan soal menafikan, tapi bagaimana kebaikan hati itu pun bisa menjadi seperti buah yang dinikmati oleh banyak orang. Sebab hidup yang memberi buah dan dinikmati banyak orang itulah yang dikatakan diketahui semua orang. Yang pertama bersukacita, yang kedua menjaga hati, jaga kebaikan hati. Yang ketiga, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Saudara, kekhawatiran itu berbicara tentang bagaimana kita tersudut sehingga kita mencari jalan-jalan pintas, tersudut dan kemudian menjadi overthinking, tersudut dan kemudian menjadi negative thinking, galau dan kemudian tidak mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dengan doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, yang ketiga, jangan khawatir. Sebaliknya, yang keempat, berdoalah. Yang kelima, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, yang kelima, damai sejahtera itu harus menjadi mercusuar kemana kita mengarah dalam kehidupan kita. Tuhan yang mengarahkan kita agar ada damai dalam kehidupan kita. Yang kelima adalah menjaga pikir. Yang keenam adalah menjaga pikiran. Semua yang saya mengatakannya BMA, SMS, KP. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Artinya saudara, di ayat emas ini dikatakan bahwa saudara itu harus menjaga pikiran. Jangan memikirkan hal-hal yang salah. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak mulia, yang tidak kudus, yang najis. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak adil. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak suci. Jangan memikirkan hal-hal yang jahat, yang tidak manis. Tapi semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Makanya itu akan menjadi satu proses pembuahan di dalam diri kita yang akhirnya berbuah kepada orang lain. Dan yang terakhir dalam ayat 9, apa yang telah kamu pelajari, kamu terima, dan kamu dengar, dan telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, apa yang dikatakan mentor, lakukanlah itu. Karena kalau saudara dididik untuk satu kebenaran, saudara hanya mendengar dan tidak menjadi pelaku firman, itu tidak ada gunanya. Tetapi kalau kita menjadi pelaku firman, kita melakukan dan melaksanakannya. Amin. Saudara, bersukacita, jaga hati, jangan khawatir, tetaplah berdoa, izinkan damai sejahtera memimpin kita, dan jaga pikiran kita, pikiran yang benar, positif, mulia, adil, dan suci. Ayat 10 hingga ayat 20. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat yang ke-13 adalah ayat emas. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu orang-orang Filipi waktu aku baru memulai mengabarkan Injil. Ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satupun jemaat yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dimuliakan Allah dalam Bapa kita selama-lamanya. Ayat emas di pasal 4 ini ya saudara. Semua yang baik, semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu ayat emas yang pertama. Ayat emas yang kedua, ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Yang ketiga, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Jadi saya mau katakan saudara, jaga hati, jaga pikiran. Yang berikutnya, bahwa apapun yang saudara alami ya, seperti Euodia dan Sintike, ketika mereka berseteru dalam pelayanan, saudara dapat menanggung semuanya itu. Cukup menguatkan hati dan sabar
hamba dan saudara pun bisa melewatinya seperti Rasul Paulus. Sekalipun ada mengalami bagaimana dia duri dalam daging, tetapi firman Tuhan katakan cukuplah kasih karuniaku. Selalu Tuhan mencukupkan, memampukan, dan menguatkan. Yang terakhir, dalam segala keperluan, jangan saudara khawatir. Makanya serahkan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Karena kekayaan dan kemuliaannya, dia adalah God of provider. Makanya pada pagi hari ini saya mau katakan, God is provider, milikilah mental provider. Karena itu jagalah hatimu supaya engkau dapat memberi apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupanmu. Amin. Yang terakhir, saudara, sampaikan salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku. Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya mereka di istana Kaisar. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Orang yang terpenjara memberikan salam kepada orang yang di luar penjara dengan satu mental yang diberkati oleh Tuhan. Dan ini yang saya mau katakan kepada saudara. Sekalipun saudara memiliki masalah, tetapi ketika saudara mengandalkan Tuhan, maka saudara adalah provider. Karena God is provider dan God yang memiliki kuasa untuk memprovide saudara akan membuat saudara menjadi provider bagi orang lain jikalau saudara melakukan syarat-syarat kebenaran tadi, yaitu menjaga hati, bersuka cita, kalau galau, khawatir, dan gundah gulana serahkan pergumulanmu kepada Tuhan dan ingat positive thinking itu penting. Tuhan adalah provider, Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan, makanya saudara juga akan diberkati berkelimpahan jika saudara percaya dan terapkan firman. Ada amin? Apapun masalahmu pada hari ini, Tuhan tidak tinggalkan. Saudara harus keep itu in your heart bahwa Tuhan menyediakan. Maka saudara juga akan menjadi orang-orang yang menyediakan. God is our provider, makanya kita memiliki mental provider. Tuhan memberkati. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah memprovide segala macam bentuk apapun yang kami butuhkan. Damai sejahtera, sukacita, kebenaran, kuasa, kerajaan Injil dalam kehidupan kami. Makanya kami kuat teguh dengan menjaga segala kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang menyediakan. Makanya kami juga akan menjadi orang-orang yang menyediakan karena Engkau telah menyediakan bagi kami di hadapan para lawan kami. Engkau telah mendukung kami selama ini, menyelamatkan kami. Tidak akan mungkin Engkau meninggalkan kami. Bapa, kami menyerahkan keluarga rumah tangga kami ada di dalam proteksi perlindungan daripada Tuhan. Tidak pernah akan Engkau biarkan iblis akan menyerang kehidupan kami. Tetapi biarlah kami dipenuhi dengan hati yang mengucap syukur, tidak galau, tidak khawatir. Dan menjaga pikiran kami supaya pikiran kami positif, punya iman dan berkemenangan. Sehingga kemenangan di pihak kami akan menjadi kemenangan bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Kami siap untuk melangkah pada pagi hari ini dengan iman oleh karena Engkau sudah memberkati kami, memprovide kami, dan menyediakan bagi kami. Makanya kami dapat melangkah dengan iman, dengan penuh kekuatan dan sukacita. Di dalam pertolongan Tuhan, kami terima berkat ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang diberkati, selamat beraktivitas. God is our provider, Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. God bless you. Shalom.